Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 10 Februari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI hadirkan dua mantan Wakil Gubernur Sumsel Edi Yusuf serta Ishak Meki di ruang sidang Pengadilan Tipikor Palembang dalam sidang lanjutan pembuktian perkara dugaan korupsi yang menjerat Alex Nurdin CS. Selain itu, dalam ruang sidang yang digelar Kamis 10 Februari sore juga dihadirkan mantan Kepala Dinas ESDM Pemprov Sumsel, Robert Heri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel. Terdakwa mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin bersama terdakwa lainnya yakni Caca Isa Saleh masih dihadirkan secara telekonferensi dari Rutan Tipikor Pakjo Palembang. Sementara dua terdakwa lainnya yakni Muda Imadang dan Ayaniar Sahasan akan dihadirkan pada sidang selanjutnya dikarenakan dua terdakwa tersebut mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU. Dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, banyak mengatakan tidak tahu menahu saat dicecar pertanyaan terkait adanya jual beli gas yang berujung adanya masalah hingga harus diadili di persidangan. Edi Yusuf yang juga sebagai badan pengawas mewakili Gubernur Sumsel mengaku tugas sebagai Wakil Gubernur Sumsel akan melaksanakan tugas apabila diberikan kewenangan oleh Gubernur. Tidak jauh berbeda dikatakan saksi Ishak Meki mantan Wakil Gubernur periode 2014 sampai 2018. Dia mengaku tidak pernah ikut dilibatkan oleh Gubernur Sumsel. Bahkan terkait kerjasama pengalian dan lainnya tidak pernah mendapatkan laporan apapun. Disinggung oleh majelis hakim terkait adanya pemotongan bagi hasil PDPDE Sumsel senilai $63.000. Ishak Meki kembali mengatakan tidak mengetahui. Fadli, Sumeko TV melaporkan. 9 anggota geng motor yang telah melakukan penganiayaan terhadap Lilis Novitasari 21 tahun di depan Pasar Cindi tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan IT 1 Palembang. Minggu 6 Februari subuh diamankan unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Kesembilan remaja itu berinisial AG, AN, TK, DR, RK, HD, AD, dan PK, EO. 9 remaja yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Lilis Novitasari adalah warga Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat, Palembang. Mereka diamankan di rumahnya masing-masing Kamis 10 Februari sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian juga mengamankan 4 unit sepeda motor serta senjata tajam jenis celurit. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi membenarkan anggotanya mengamankan 9 anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap korban Lilis. Korban Lilis ketika dipertemukan dengan pelaku tak mampu berkata-kata karena menahan emosi. Menurut Lilis, pada malam itu secara tiba-tiba sepeda motornya dipepet para pelaku dan langsung membacok tangannya, sudah itu pelaku kabur. Tersangka PK menuturkan saat itu dirinya boncengan bertiga dan terjatuh karena saling pepet dengan korban. Sementara temannya Edo membawa celurit dan membacok korban. Setelah itu melarikan diri dan berpisah. Denny, Sumeko TV melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan instruksi kepada seluruh kader partainya untuk melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat, lawan Corona dan gerakan Demokrat peduli dan berbagi. Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan periode 2021 sampai 2026 berlangsung meriah di Hotel Arya Duta Palembang. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau bisa disapa AHY hadir secara virtual. AHY meminta kepada kader partainya fokus menjalankan program Partai Demokrat untuk masyarakat Indonesia.
Salah satunya menjalankan gerakan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. AHY berharap apa yang dilakukan Partai Demokrat di tengah krisis akibat adanya pandemi COVID-19 mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa Indonesia akan bangkit dari masa pandemi. Partai Demokrat berdiri kokoh dan terus berusaha memberikan yang terbaik serta turut memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi Indonesia. Naba, Suleko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memberikan perhatian khusus kepada kawasan Taman Sekanak Lambidaro. Usai melakukan safari subuh di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Melati, Perumahan Taman Mekarsari, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, Harnojoyo memantau kebersihan Taman Sekanak Lambidaro Kamis 10 Februari. Tiba di kawasan Taman Sekanak Lambidaro, Harnojoyo langsung memunguti sampah yang berserakan di pinggir sungai Sekanak Lambidaro, Jalan Radial Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Harnojoyo menghimbau kepada warga senantiasa menjaga kebersihan dan mengajak masyarakat untuk ikut gotong royong membersihkan sampah di Sungai Lambidaro. Harnojoyo berterima kasih kepada penyapu jalan yang telah bertugas setiap hari di kawasan Sungai Sekanak Lambidaro, Palembang, menjaga kerapian dan keindahan kawasan Taman Sekanak Lambidaro. Denny, Suleko TV melaporkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik kerancangan awal RKPD Kabupaten Oki tahun 2023 di Aula Kantor Bapeda Kamis 10 Februari. Kepala Bapeda Oki, Aidil Azwari, Kabupaten Oki diwajibkan menyusun RKPD tahun 2023, di mana untuk RPJMD harus disinkronisasikan dengan nasional. Di mana untuk tahapan klarifikasi program dan kegiatan usulan masyarakat telah disampaikan melalui Musrenbang. Baik itu usulan masukan Musrenbang kelurahan atau desa, Musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan. Semua isu permasalahan untuk permasalahan pembangunan infrastruktur juga menjadi masalah setiap tahun karena memerlukan biaya yang besar. Termasuk juga dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Walaupun untuk anggaran kedua itu secara anggaran sudah ada, tetapi tetap akan lebih fokus. Lalu untuk bidang ketahanan pangan, Kabupaten Oki merupakan salah satu kabupaten di Sumsel yang pertumbuhan ekonominya positif khususnya di bidang pertanian. Wakil Bupati Oki Haji Jakfar Sodik mengatakan kegiatan ini adalah kewajiban Pemkab untuk keberlangsungan pembangunan nasional dan daerah. Maka menyusun RKPD di mana berbagai isu harus disikapi dalam menyusun RKPD. Yakni karena akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, lalu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta lainnya. Semua itu harus bersinergi agar bisa terwujud. Niskia, Suleko TV melaporkan. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada ibu hamil, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengajukan alat USG beserta telemedicine ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki Iwan Setiawan SKMMkes melalui Kasih Alkes dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga Ahmad Mudatsir SKMMkes mengatakan pihaknya mengajukan 16 unit alat USG termasuk telemedicine kepada Kementerian Kesehatan. Pengajuan dilakukan November tahun lalu, tetapi dari Kementerian Kesehatan yang diterima sebanyak 8 unit. Dari 8 unit alat itu akan diberikan ke 8 puskesmas di Kecamatan Oki, yakni Puskesmas Tulung Selapan, Pematang Panggang 1, Pematang Panggang 2, Pematang Panggang 4 di Kecamatan Mesuji Raya, Markarti Mulia di Kecamatan Mesuji, Sungai Menang, Cengal, dan Pedamaran. Alat tersebut sangat dibutuhkan dalam pelayanan bumil, sehingga masyarakat khusus bumil yang berada di desa-desa tidak harus ke RSUD Kayu Agung, cukup di puskesmas saja. Niskia, Suleko TV melaporkan. Sony 25 tahun pengendara Toyota Calya BG1383 FP
yang terlibat tabrak lari di Jalan Palembang Prabu Muli, Desa Loro, Selasa 8 Februari lalu, melarikan diri karena takut di massa. Dia mengaku ingin membantu korban, tapi karena takut diamuk massa, akhirnya melarikan diri. Sony yang tercatat sebagai warga desa Bunglai, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kamis 10 Februari mengaku lalai saat mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tabrakan tersebut mengakibatkan Faisal 14 tahun, siswa SMP 1 Indralaya Utara tewas. Sementara dua temannya mengalami luka-luka. Sony akhirnya menyerahkan diri ke Polres Ogan Ilir pada Selasa 8 Februari malam. Saat pelarian, Sony meninggalkan mobilnya di tebing Gerinting, Ogan Ilir. Selanjutnya berjalan kaki menuju jalan raya untuk mengantar saudaranya ke Palembang menggunakan mobil travel. Sementara itu, Sony menunggu orang tuanya menjemput dirinya di pinggir jalan. Oleh orang tuanya, Sony kemudian diantar ke Mapolres Ogan Ilir untuk menyerahkan diri. Tersangka juga mengaku menyesal atas kejadian ini dan memohon maaf kepada pihak keluarga korban. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.